lembaga juga. Kebetulan di sini kami juga hadir dengan kawan-kawan dari Dinas Kesehatan, Lingkungan Hidup, PU dan lain-lain. Namun kami di sini mengharapkan, karena kalau berdasarkan cerminan dari APBD 2020, untuk berharap penuh kepada anggaran kita di 2021 itu mungkin tidak bisa full, Pak. Tidak bisa penuh kita laksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Makanya kami besar harapan kami di Kabupaten Rokan Hulu untuk ada koordinasi yang lebih fokus dari pusat untuk kegiatan ataupun program-program yang disampaikan dari pusat ke daerah untuk penanggulangan stunting. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari Kurnia atas pertanyaannya. Pak Ganging, Pak Abdul Muiz, ada dua pertanyaan yang saya catat dari Pak Ari gitu ya. Yang pertama adalah tentang aksi 8 ya Pak, evaluasi kinerja gitu. Apakah akan dievaluasi tiap tahun gitu? Ini kan Kemendagri nanti yang melakukan. Kemudian untuk 2021 sepertinya tidak bisa full support gitu ya, karena ada COVID dan yang lain-lain. Mungkin nanti kita butuh dukungan yang lebih itu Pak dari pusat kepada tiap kabupaten kota. Itu dua hal yang disampaikan oleh Pak Ari. Saya persilakan Pak Edward. Baik, terima kasih Pak Ari Kurnia. Jadi untuk penanganan masalah stunting ini Bapak Presiden kita sangat konsen sekali Pak. Sampai di tingkat KL yang saya bilang tadi 12 KL itu turun gunung Pak. Untuk memastikan sampai dari dana desa dan dari dana sektor pendidikan itu saya silakan turun gunung supaya target itu bisa terpenuhi. Alangkah kagetnya di RPJM zamannya Pak SBY itu ada sebenarnya penanganan masalah stunting, tapi mungkin tidak sangat konsen. Tapi begitu Pak Jokowi ini sangat konsen Pak. Alangkah kagetnya kita, ternyata waktu 2016 itu angka itu sampai angka 37%. Ini 4 tahun kemudian, tadi Pak Abdul Muiz tadi menyampaikan data terakhir itu sudah di atas 28, artinya tidak lagi di angka 30. 2018 yang lalu masih 30,8, tapi di awal di 2020 itu sudah mencapai angka 20. Bahkan Bapak Presiden menginginkan berharap, kenapa harus 14? Bisa nggak 1 digit? Itu dimintakan kepada kita. Maka oleh karena itu kami dari Ditjen Bina Bangda ini sangat berat sekali tugas tanggung jawab kami Pak, memastikan karena kamilah yang mensinkronkan antara program pusat dengan daerah bersama Bappenas. Itu benar nggak tereksekusi target-target itu seperti itu memang menjadi bagian dari tugas tanggung jawab kami. Oleh karena itu, kami aksi 8 itu sangat, kita sudah membuat satu pedoman Pak. Bahkan setiap saya mengusulkan Pak, kalau perlu, ini pedoman penilaian kinerja ini kita perlu tuangkan dalam Permendagri. Karena nantinya di Permendagri itu sekaligus kita memberikan punish dan reward ya, reward. Karena selama ini sampai Pak Mendagri Pak Tito ini pernah mengatakan kenapa kita pemerintah selalu mengapresiasi yang reward ya, tapi yang punish, yang tidak pernah peduli, kita nggak pernah memberikan punish, teguran. Seharusnya kita umumkan. Kalau daerah ini nggak peduli ya, biarlah sosial masyarakat yang artinya menilai dia seorang kepala daerah atau aparat pemerintah daerah, dia concern atau tidak. Oleh karena itu kami sudah menuangkan di dalam websitenya Ditjen Bina Bangda ada penilaian. Tahun yang lalu ada 3 provinsi, memang kita mintakan provinsi yang melakukan melakukan pelaporan. Ternyata provinsi, ada 3 provinsi, nggak perlu saya sebutkan di sini, yang tidak melaporkan Pak. Ini seharusnya ada teguran. Kita ingatkan memang, artinya bahasanya Pak Tito itu, ini harus ditegur ini. Nah, ini karena bagaimanapun ini targetnya pemerintah. Jadi berbeda Undang-Undang 23 dengan undang-undang sebelumnya. Kalau undang-undang sebelumnya pemerintah daerah tidak taat dengan program pusat, yang nggak ada sanksinya Pak. Tapi di Undang-Undang 23 ini, suatu SPM menjadi prioritas nasional, Bapak tidak kerjakan, itu ada sanksinya. Pasal 68 Pak. Mulai sanksi administrasi sampai kepada sanksi pemberhentian. Sanksi administrasi ya memang artinya diberhentikan sementara selama 3 bulan. Nanti suatu tidak konsisten untuk tahun berikutnya
Ya, disitulah yang kita bangun bahwa dari Undang-Undang Otonomi Daerah, baru di Undang 23 ini ada penegasan bahwa otonomi daerah itu, pemerintah daerah itu, pemerintahan daerah itu bagian dari satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Undang-Undang Dasar 45 Pasal 4, Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Artinya di sini bahwa pemerintah Pak Jokowi berwenang untuk intervensi. Pilkadanya memang nggak bisa intervensi Bapak Presiden, tapi begitu Bapak menjadi bupati, wali kota, gubernur, haruslah konsisten melaksanakan program-program pemerintah. Itu yang perlu kita tegaskan dari undang-undang sebelumnya dengan undang-undang 23 ini. Demikian penjelasan kami, Pak Moderator, kami kembalikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Edward atas penjelasannya. Mas, mau menambahkan? Baik, terima kasih baik. Terima kasih Pak Ari dari Rokan Hulu. Saya senang sekali Bapak mengajukan pertanyaan. Ini saya kira sangat penting karena Bapak tadi menanyakan mengenai target di 2024 ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa pemerintah mulai Presiden dan Wakil Presiden komitmen bahwa target kita di 2024 untuk penurunan prevalensi stunting ini 14%. Ini memang luar biasa dan kita harus bertekad bulat untuk mencapainya itu karena sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kita tidak perlu khawatir karena kalau saya kutip dari Ibu Menteri Keuangan pernah menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang reachable gitu, istilah dari Ibu Menteri Keuangan ya, Sri Mulyani. Jadi kita punya harapan untuk mencapai itu dan kita harus yakin bahwa kita memang bisa mencapai itu. Oleh karena itulah maka kita bersama-sama bertekad antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapainya. Kami di Wakil Sekretariat Wakil Presiden itu juga membuat tim untuk percepatan penurunan stunting ini. Jadi kami bersama-sama dengan Pak Dirjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri, kami selalu berkoordinasi dengan baik agar aksi-aksi yang kita laksanakan bersama ini memang bisa mencapai targetnya begitu. Kami juga mempunyai dashboard untuk memonitoring seluruh kegiatan data berkaitan dengan pencegahan stunting ini dan mohon kerjasama dari teman-teman di daerah agar data-data dari daerah itu bisa terus dilaksanakan dengan baik gitu, karena itu akan kita monitor sebagai bahan penetapan kebijakan di pusat gitu. Jadi ini sangat penting saya kira agar data-data yang kita terima dari teman-teman di daerah itu memang real. Apapun yang ada itu kita bisa mohon disampaikan dengan baik ke pusat dan nanti akan dikumpulkan oleh teman-teman di kementerian lembaga. Seperti tadi kami sampaikan bahwa ada 23 kementerian lembaga yang bekerja berkaitan dengan pencegahan stunting. Ini luar biasa. Dan kami di Sekretariat Wakil Presiden tentu akan dengan senang untuk membantu Bapak Ibu sekalian saling berkoordinasi dan seperti hari ini kita mengkomunikasikan dengan teman-teman daerah apa sih yang memang harus kita kuatkan lagi program-program yang memang sangat dibutuhkan oleh teman-teman daerah. Saya kira itu tambahan saya Pak Iing. Jadi saya kira harapan saya adalah teman-teman daerah ini berkaitan dengan data, ini sangat penting. Jadi tolong data-data yang berkaitan dengan stunting itu apakah berkaitan dengan intervensi spesifik atau berkaitan dengan intervensi sensitif, ini terus bisa diupload melalui aplikasi yang sudah ada. Kami juga tentu memfasilitasi teman-teman di pusat mengenai penguatan baik aplikasi maupun sosialisasi yang berkaitan dengan e-learning. Kami juga akan dukung supaya komunikasi ini tetap berjalan dan data-data yang berkaitan dengan stunting juga kita bisa dapatkan gitu. Karena ini akan sangat menentukan bagi Pak Wapres untuk menentukan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Abdul Muiz, Pak Edward Sigalingging. Mudah-mudahan Pak Ari tadi ya, Pak Ari dapat menangkap jawaban dari kedua panelis kita. Dan memang koordinasi ini menjadi satu hal yang sangat krusial ya Pak, di mana-mana ketika sebuah program melibatkan banyak pihak, maka koordinasi menjadi kunci gitu. Dan acara ini sebetulnya salah satu bentuk koordinasi Satwapres dengan Kemendagri dan KL-KL lain gitu ya. Karena memang pencegahan stunting menjadi tanggung jawab bersama dan Pak Wapres ingin memimpin langsung gitu ya Pak, percepatan pencegahan stunting untuk memastikan bahwa ini menjadi prioritas semua pihak. Gitu ya. Baik,
Bapak Ibu sekalian, nampaknya dalam beberapa menit ke depan kita harus mengakhiri sesi ini. Dan Pak Muiz dan Pak Sigalingging, saat ini peserta kita sudah 1013 orang, Pak. Luar biasa banyak. Saya lihat ada dari kota Pontianak, gitu ya, kota Balikpapan, kemudian ada dari Padang Panjang, Nabire, Simele, dan yang lain-lain, hampir dari seluruh Indonesia. Ada dari NTT, tadi kita sudah lihat. Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian yang masih bergabung gitu ya, mudah-mudahan bisa mengikuti acara ini. Sekali lagi yang ingin bertanya nanti silahkan dimasukkan dalam chat kita, dan jangan lupa ada lomba foto, silahkan nanti diupdate Instagramnya yang punya Instagram ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri sesi ini, saya ingin minta kesediaan Pak Edward Sigalingging bersama Pak Muiz untuk menyampaikan statement penutup. Untuk memberikan arahan kepada kabupaten kota apa yang harus dilakukan untuk pencegahan stunting di tahun 2021. Saya mulai dengan Pak Abdul Muiz terlebih dahulu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Aing. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan apresiasi sangat tinggi atas semangat kerja dari Bapak Ibu sekalian di daerah, tetap semangat begitu. Saya ingin menyampaikan salam juga dari Pak Wapres. Semoga kinerja kita ini untuk penurunan pencegahan stunting ini mendapat berkah dari Allah SWT, karena ini demi masa depan Indonesia. Jadi Pak Wapres sangat mengapresiasi kinerja Bapak sekalian yang tetap semangat walaupun dalam situasi COVID-19 yang ini memang terjadi di mana-mana. Mungkin ini bukan hanya cobaan tapi ini juga anugerah. Karena bagaimanapun juga kita harus keluar dari permasalahan ini, kita tidak boleh mundur, kita harus tetap maju, semangat, tanpa terpengaruh apapun. Gitu. Jadi saya berharap target-target kita, terutama untuk pencegahan stunting, bahwa di 2024 kita bisa mencapai penurunan sampai 14% ini bisa tercapai, dan kita tetap melakukan ini dengan semangat, dengan senyum, dengan bahagia, tanpa harus bersih tegang dengan COVID-19 ya. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Edward. Baik, pertama-tama kami menyampaikan kepada TP2AK, ini Pak Deputi, Pak Ing, yang melaksanakan rapat melalui virtual secara online kepada 1000 pesertanya tadi. 1000, Pak. Ini memberikan perhatian. Ini salah satu bukti bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian yang sangat serius. Kami menyampaikan terima kasih, tidak hanya Kemendagri yang punya tanggung jawab, tapi ini berkolaborasi, terintegrasi antar KL di tingkat pusat melaksanakan ini. Yang segianya kami di bulan April yang lalu akan melakukan semacam workshop, Pak. Tapi karena kondisi pandemi COVID ini itu terpaksa tertunda, tapi kebetulan Kemendagri itu punya 6 regional TA kita selalu komunikasi dengan mereka untuk mereka berperan untuk memfasilitasi kabupaten kota. Sekali lagi, apa yang dipertanyakan dari Rokan Hulu tadi, bisa nggak 14%? Kenapa tidak bisa, Pak? Kalau kita melaksanakan ini secara konsisten, terintegrasi, terpadu, kompak, itu pasti bisa tercapai. Dan kita punya visi misi yang sama, bagaimana mewujudkan generasi bangsa Indonesia yang berkualitas, yang siap berkompetisi, karena kalau kita tidak sentuh ini masalah stunting, maka tahun 2035, sepertiga generasi bangsa Indonesia ini akan menjadi beban negara. Nah, kita sepakat, supaya kita akan bisa bersaing dengan dunia internasional. Saya pikir ini komitmen kita bersama, dan bagi Bapak Ibu di pemerintah daerah kabupaten kota, tolong ini diinformasikan kepada pimpinan. Kemarin di beberapa daerah yang kami ikuti acara remote stunting itu langsung dipimpin oleh kepala daerah. Itu salah satu bentuk komitmennya. Yang kedua, bahkan sudah dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, Pak. Ini luar biasa beberapa daerah. Jadi kami menghimbau, walaupun tidak ada ketentuan untuk menetapkan dalam perda, tapi sebagai salah satu wujud nyata dari
aksi yang keempat itu ada komitmen dari pimpinan, tolong siapkan dengan bentuk peraturan kepala daerah, sehingga semua SKPD, semua stakeholder, semua unsur masyarakat juga libatkan secara maksimal, supaya kita bisa mewujudkan target nasional tadi. Walaupun dari segi teori statistik katanya teman BPS ini agak sulit, tapi saya bilang kalau kita kompak pasti bisa tercapai. Ya. Kita sepakat cegah stunting. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edward, Pak Abdul Muiz atas statement penutupnya yang memberikan arahan kepada kabupaten kota untuk melaksanakan pencegahan stunting, terutama untuk tahun depan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, dari apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Muiz dan Pak Edward Sigalingging, beberapa poin bisa saya sampaikan. Pertama, bahwa target 14% itu tetap kita pegang, dan itu harus menjadi PR bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita bekerja sama, Pak Edward tadi menyampaikan, ini harus masuk dalam semua dokumen perencanaan di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Karena bagaimanapun kabupaten kota dan provinsi juga punya program, punya kegiatan yang langsung terkait dengan percepatan pencegahan stunting. Untuk mendukung itu, maka pemerintah mengalokasikan DAK yang akan kita bahas berikutnya, karena bagaimanapun ini adalah prioritas nasional yang diturunkan kepada pemerintah kabupaten dalam pelaksanaannya. Satu hal yang terakhir disampaikan Pak Edward tentang komitmen, Bapak Ibu sekalian. Pak Muiz juga menyampaikan di awal bahwa salah satu pilar, bahkan pilar yang pertama dalam strategi nasional adalah komitmen. Komitmen dari pimpinan daerah itu sangat penting untuk melakukan percepatan pencegahan stunting. Karena dengan adanya komitmen, maka sumber daya bisa dimobilisasi. Bukan hanya sumber daya keuangan, tapi juga sumber daya manusia. APBD bisa digunakan, bisa dioptimalisasi untuk percepatan pencegahan stunting. Data yang kami catat hingga bulan ini, Bapak Ibu sekalian, kabupaten kota yang sudah menandatangani komitmen untuk melakukan percepatan pencegahan stunting itu ada 210 kabupaten kota, kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kami mendorong semua kabupaten kota prioritas untuk bersama-sama menandatangani komitmen tersebut. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa komitmen itu bukan hanya di tingkat presiden dan wakil presiden, tapi turun hingga ke kabupaten kota, bahkan hingga ke tingkat desa. Nanti ke depan kita akan dorong agar 360 kepala daerah bersama-sama menandatangani komitmen untuk melakukan percepatan pencegahan stunting. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesi ini harus saya akhiri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Abdul Muiz, Pak Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan dari Sekretariat Wakil Presiden, dan Pak Edward Sigalingging, Pelaksana Harian Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri atas materi yang disampaikan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. Cegah stunting itu penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.